CXO Media, balik lagi sama Bondol JPG di sini di CXO Exclusive Interview nih. Dan hari ini Bondol kedatangan tamu spesial. Ini case-nya mencuri Raden Saleh. Ada Rahel Amanda dan juga Angga Yunanda, tepuk tangan dong. Hai. Oke, sebelum kita bahas filmnya mau basa-basi dikit boleh ya? Boleh dong. Apa kabarnya nih? Baik. Baik ya. Angga apa kabar? Kabar baik. Baik. Kalau sakit nggak di sini dong ya pasti. Iya. Ya? Jangan dong, jangan sampai. Oke, ini ngomongin soal film Mencuri Raden Saleh, ini kan soal pencurian lukisan ya. Betul. Dan ini pas Bondol lihat trailernya, ini genrenya kayaknya belum common di Indonesia ya. Ini baru nggak sih? Masih Pertama kali apa gimana? Kayaknya kalau pertama kali kayaknya Enggak enggak ya. ya. Kayak sebelumnya Indonesia tuh sebenarnya udah pernah punya film heist, tapi mungkin ini film ya setelah sekian lama mungkin ada film heist lagi dan mungkin temanya juga lebih muda karena Iya, isinya juga anak-anak muda kali ya. Bener, Gitu. ini Yang segeng pertama. ada 6 orang ya segengnya. Betul. Oke, dan ini kalau misalnya ngomongin soal pencurian lukisan, ini kan pasti kan filmnya soal pencurian ya, ada strategi di situ. Dan kalau misalnya secara garis besar dan diperlebar dikit nih, mencurinya nih kayak apa nih gitu? Nah, ya kan? Waduh, oke. Garis besar dan diperlebar. Garis besar diperlebar, dipersempit juga gitu ya. Boleh. Takutnya spoiler kan ya. Oke, kalau dari segi premisnya sendiri, film Mencuri Raden Saleh itu bercerita tentang ABG cowok yang bernama Piko. Dan dia itu adalah seorang pemalsu lukisan yang handal gitu. Oke. Dia sebenarnya mahasiswa tapi nyambi jadi pemalsu lukisan gitu karena itu jadi salah satu mata pencariannya dia gitu. Dan gue sebagai Ucup Ucup. itu temannya Piko. Nah kebetulan gue hacker dan gue yang bisa dibilang jadi jembatan penghubung sih antara pembeli sama si Piko ini gitu. Karena gue yang bantuin dia ngejual lukisan-lukisan itu. Oke. Dan di satu titik akhirnya kita diharuskan untuk mencuri salah satu lukisan yang paling legendaris di Indonesia, yaitu lukisannya Raden Raden Saleh yang yang penangkapan di di Ponorogo gitu. Dan itu salah satu lukisan yang sulit banget sebenarnya untuk ditembus karena adanya di Istana Negara gitu. Jadi kita memerlukan komplotan lain gitu. Kalau cuma berdua kayaknya akan sulit banget untuk melancarkan aksinya gitu. Jadi akhirnya berkumpul lah, ada Vela, ada Sarah, ada Tuk-Tuk, ada Gofar gitu, yang punya keahlian masing-masing untuk bisa membuat rencana pencuriannya itu jadi berhasil. Oke, kalau berarti Angga jadi hacker di sini ya? Jadi hacker. Jadi hacker. Kalau misalnya Rahel jadi apa di sini? Jadi siapa? Nah, di sini gue jadi Vela. Jadi si Vela itu sebenarnya mahasiswi juga. Kayak kita sebenarnya masih satu kampus ya. Terus tapi dia itu punya background kuliahnya bisnis. Terus tapi sayangnya si Vela ini juga punya hobi yang agak membuat dia terancam dikeluarin dari kampus harusnya ya gitu kan sebenarnya. Tapi untungnya nggak ketahuan kali gitu. Jadi Vela ini juga bandar kampus sebenarnya. Jadi untuk anak-anak yang agak nacekal juga ya. Kalau anak-anak lagi nggak pengen kelas atau lagi pengen menghambur-hamburkan uang, Cabut langsung ya. cabut bisa ke gue gitu. Nah tapi karena punya background ya hal-hal yang dia senengin itu, jadi si Vela tuh memang orangnya yang suka nyari kegiatan-kegiatan yang memacu adrenalin, yang menantang gitu. Menantang. Terus mungkin karena dia juga udah sering berhadapan sama orang gitu ya, jadi dia juga punya skill negosiasi yang baik. Makanya kenapa di poster, di promo tuh biasanya dibilangnya the negotiator si Vela ini. Oke, jadi emang pas nih ya di geng berenam ini ada satu nih ya si Vela cocok di sini ya. Yang bagian nawar. Bagian tawar menawar gitu ya. Boleh Bunda lihat dulu aja. Benar, gitu itu yang gue lakukan. Boleh Bun. Oke, karakter Vela di sini kan sebagai negotiator ya. Ya. Itu kalau misalnya ngomongin karakter, ada nggak sih karakter yang sama Rahel di dunia nyata? Oke, gitu? yang pasti gue nggak jago nawar. Makanya belajar banyak dari sini Bener ya. kali ya. Jadi saya nggak jago negosiasi, jadi harus belajar dari Vela. Yang sama apa ya? Kayaknya sebenarnya agak beda sih. Gue sih berharap bisa sama-sama cool dan sama-sama pinter. I wish gitu ya kayak Vela. Tapi
sebenarnya secara background kehidupan gitu cukup beda sih. Beda. Kayak gue nggak bisa main kartu tadinya gitu, sedangkan harus jadi bandar judi, nggak bahkan capsa gitu aja hampir lupa coy mainan kartu remi tuh kayak gimana. Berarti gitu. belajar ini ya? Belajar, Trik-trik gitu juga ya? Karena memang ada akhirnya dikasih waktu, kita semua sih sebenarnya, bukan cuman gue doang dikasih waktu untuk workshop. Nah kalau gue workshopnya adalah bagaimana cara memegang kartu, gamenya juga seperti apa, terus ya card tricks gitu kan. Karena kan biasanya kalau orang atau bandar judi kan dia kan udah sangat sering megang kartu kan. Udah lihai lah tangannya ya? Udah lihai, udah licin, tangannya udah beda, cara megang kartunya pun beda gitu. Itu berapa lama tuh kalau belajar kartu-kartu yang buat di film itu? Kayaknya waktu itu kita dikasih waktu seminggu belajarnya, tapi akhirnya lama banget latihannya. latihannya kan, latihan mandirinya lama. Kayaknya karena kita juga sebenarnya preparationnya lumayan lama kalau digabungin ya, karena jadi kayak kita sempat persiapan terus kena waktu itu COVID naik lagi, jadi sempat dari tahun lalu ya, kita dari pertengahan tahun lalu akhirnya sempat berhenti, terus pokoknya gue kayaknya belajar kartu mungkin intensnya tuh kalau dipikir-pikir mungkin sekitar sebulanan. Tapi sebenarnya kita total preparation 6 bulan sih. Oke, 6 bulan cukup lama juga ya. Oke, Ucup nih. Ucup kan sebagai hacker di sini ya. Ini gue lihat di YouTube itu ada base campnya Ucup gitu ya. Katanya sesuai ekspektasi Ucup gitu. Ini gimana nih? Pas lagi nggak emang kayak gitu, emang ternyata kayak gini ya gitu ya. Iya, bener sih. Jadi karena kan ada kayak barang-barang macam rupa di situ ya. Kalau dari background story-nya juga kan Ucup nih emang dia itu penjual barang-barang limited edition gitu loh di black market gitu. Jadi kayak di base campnya Ucup tuh banyak banget kayak barang-barang beneran kayak limited edition, rare semua, terus kayak lengkap semua ada di sana gitu. Jadi kayak pas gue pertama kali datang ke lokasinya, terus mereka juga sebenarnya yang gue amazed di judul ini adalah mereka niat banget nge-build set. Kayak bahkan kalau kalian lihat gitu ada di behind the scene, ada satu ruangan di base camp Ucup itu mereka nge-set full itu semua gitu. Karena kalau dilihat sendiri itu emang ada rumahnya beneran. Terus si kamar itu mereka ngeset dari awal gitu karena awalnya Set itu baru halaman. jadinya ya? Iya, jadi ngeset baru gitu karena sesuai mungkin imajinasinya Mas Angga kayak gimana. Jadi bener-bener sesuai sama di script sih, hampir semuanya, bahkan kayak rumahnya Pico juga itu keren banget karena itu beneran di-build juga dari awal sama mereka gitu. Jadi pas ngelihat semua set di film Mencuri Raden Saleh sih, aku ngelihat wah ini film gak main-main. Ini film gak main-main sih. Karena soalnya gue juga lihat di di YouTube tuh keren banget setnya, emang detailnya tuh semuanya ada gitu ya. Dari komputernya segala macam ada 3 gitu kan, terus juga barang-barang lucu-lucu semua. Kayak ini kayak jarang dilihat. Kalau mau pesan silakan ke Ucup. Boleh ya. Ada apa aja, semuanya ada. Boleh nego ya. Nego nanti sama Rahel. Iya, negonya sama gue. Udah bisa kan ya. Oke, ini di sini kan Angga sama Iqbal jadi bestie ya, jadi bro banget ya. Bro banget. Itu emang udah kenal sebelumnya kah? Jadi biar bisa deket kayak gitu kan harus latihan, harus namanya chemistry kan bisa dibangun ya gitu ya. Itu kalau di film secara natural atau emang sengaja dibuat? Natural aja sih kebetulan, tapi kalau secara real life, aku sama Iqbal tuh baru ketemu emang di judul ini sih. Gitu. Jadi bahkan sebelum Mencuri Raden Saleh ini kita nggak pernah ketemu dimanapun gitu. Mungkin biasanya kalau sesama aktor pasti pernah ketemu mungkin kayak di premiere atau di mana gitu. Tapi kalau sama Iqbal tuh bener-bener nggak pernah ketemu. Jadi aku ngelihat wajahnya secara langsung aja belum pernah sebelum itu. Jadi pas pertama kali ngelihat gitu kita kayak kumpul berenam di Cinema. Bener nih. Kayak lucu gitu, awalnya juga kayak gimana sih, belum kenal, kayak baru hari pertama masuk kuliah gitu ya. Iya. Oke, kayak masa ekspektasi gitu ya. Gitu kayak lucu banget sih momen yang gitu, tapi ternyata 6 orang nih emang dedikatif banget sih, dan aku ngerasa langsung ngeblend aja ya, kayak secara natural aja gitu, kayak udah kenal lama banget gitu, padahal baru ketemu kemarin. Jadi bonding pas di set langsung ya? Di Mungkin lokasi. karena emang persiapannya lama sih, kayak Rachel bilang tadi kan 6 bulan totalnya kan, itu 6 bulan tuh udah ngelewatin banyak hal banget sih sama mereka berenam. Sampai ada yang positif. Positif negatif. Ada gantian positif negatif. Berarti gitu. ini ya, online dong ya? Akhirnya online. Ada yang online, jadi sempet ada masanya preparationnya tuh online. Ya pas reading juga gitu. Betul. Tapi untungnya selama proses syutingnya aman terkendali dan itu yang selalu kita harapkan sih. Karena kalau mungkin masih proses reading dan workshop, kalau
masih nggak ketemu kan masih bisa Masih online bisa gitu. online. Kalau Syuting nggak bener bisa udah syuting online. gimana Iya, caranya bener. gitu pasti. Masa pakai Zoom nggak lucu ya? Iya. Kalau syuting sendiri dari rumah, kasihan. Oke, ini kalau misalnya tadi kan Iqbal sama Angga jadi bro ya. Nah kalau Rahel sama Angga nih di film, Kita nggak ada apa-apa. ini emang segeng aja berenam gitu ya? Ya apa ya? Tapi nggak ada cenut-cenut gitu ya? Nah, ya nonton aja sih sebenarnya menurutku gitu kayak pokoknya di dalam dinamikanya si geng mencuri Raden Saleh ini menarik sih gitu. Ada sih mungkin sesuatu antara si Ucup dan Vela gitu, tapi ya detailsnya seperti apa kita juga nggak bisa kasih tahu sebenarnya. Terus apalagi ya? Ya kayak misalnya Piko juga punya pacar Sarah gitu yang memang dari awal juga udah diceritain juga di trailer. Terus gimana dinamikanya dia ceweknya juga yang memang atlet jadi jago berantem kayak gitu-gitu. Terus ada Gofar Tuk-Tuk juga kan yang memang mereka adalah adik kakak yang punya skill sendiri juga di bagian perbengkelan dan mobil gitu. Nah itu interaksinya gimana nanti teman-teman tonton sendiri aja. Sebentar lagi soalnya tayang. Jadi senapsaran nih ya. Senapsaran. Senapsaran banget nih. Karakter Rahel di sini kan sebagai negosiator itu kayak berarti pinter ngelobi gitu ya. Pinter ngelobi, pinter ini itu. Itu yang pas lagi kemarin mencari jati diri sebagai si Vela itu ya. Itu agak susah nggak sih? Mungkin agak apa ya agak tricky sih memang gitu karena jujur kayaknya sampai sekarang tuh gue nggak ada satu karakter fiksi maupun orang yang sebenarnya gue jadiin contoh banget dari si Vela ini, tapi lebih kayak nyomot satu-satu dari teman-teman sekitar gitu kayak misalnya dari aspek si Vela nih anak tunggal ya udah Kayak gimana sih anak tunggal gitu ya? Paling gue ngobrol sama yang gue tahu teman-teman gue yang anak tunggal. Terus apalagi ya, karena memang ada satu juga temen gue yang mungkin sebenarnya secara background nggak terlalu mirip gitu, tapi ya kebetulan juga kedua orang tuanya sukses, cuman sama-sama anak tunggal dan jarang ketemu orang tua, jadi gue juga bisa lihat kayak kira-kira nih gimana nih kalau di rumah sikapnya tuh kayak gimana gitu. Itu sih. Tapi ya gitu kayak jadinya akhirnya dari banyak ngobrol sama teman, ngamatin juga. Terus ya mungkin kayaknya sadar nggak sadar tuh kayak nginget-nginget pengalaman nonton film di mana karakternya tuh yang si cewek independen, punya keahlian melakukan hal-hal yang ilegal seperti apa gitu. Nah paling dari situ. Jadi ngambil comot-comot dari mana-mana gitu ya. Kalau Angga sendiri nih karakter sebagai Ucup gitu, yang mungkin relate nggak sih sama karakter Angga yang di dunia nyata gitu, ada nggak sih? Angga tukang nge-hack? Enggak sih. Agak gaptek. Oh iya, justru agak gaptek, oke. Tapi emang justru entah kenapa ya, karakter Ucup sama Angga tuh menurut gue jauh banget sih dari kehidupan pribadi gue gitu. Karena kalau gue perhatiin Ucup tuh lumayan kayak apa ya, dia jenius banget sih orangnya, kayak punya pemikiran yang tinggi banget gitu. Jadi kayak dia adalah sosok yang sebenarnya cukup ngelit semua rencana-rencana di Mencuri Raden Saleh itu kan. Jadi kayak dia bang otaknya encer banget gitu. Dan menurut gue nggak seencer dia sih kayaknya. Nggak gitu. Gitu dong. Masih beku ya? Masih agak beku gitu. Tapi beda aja kali. Tapi emang sangat menarik sih ternyata gitu. Karena gue dari awal sebelum Mencuri Raden Saleh ini kan jauh banget sama dunia IT gitu, kayak hacking dan lain-lain gitu. Untungnya Mas Angga emang ngasih kita waktu banyak buat menggali kira-kira apa aja sih sisi-sisi yang mungkin dibutuhkan saat proses syuting nanti gitu. Kayak gue workshop hacking itu ketemu sama Mas Teguh namanya, dia salah satu bisa dibilang kayak pakar IT yang Ahli IT ethical gitu ya. hacker gitu bukan dia sih? keren banget sih. Jadi selama proses workshop itu bener-bener kayak diperlihatkan gitu. Kira-kira dunia IT itu kayak apa gitu, kayak coding, terus kayak dark web, deep web dan lain-lain gitu. Jadi kayak ternyata dunianya tuh
luas banget Luas gitu banget. dan kayak nggak pernah terfikirkan sama gue sebelumnya. Gue jadi penasaran sejujurnya kayak kenapa gue nggak ikut workshop hacking Harusnya lo aja sih. ikutan, Kayak gue tuh harusnya lo ikutan, penasaran Vel, itu sebenarnya. the Dia best bisa banget. nge-hack Facebooknya Ucup Iya, bisa gitu ya kan. Bisa. Keren. Wow. Ini berarti memang banyak banget yang bisa diambil ya pas lagi pencarian karakter si Ucup sendiri dan si Vela juga gitu ya. Kalau ngomongin soal karakter lagi nih ya, pas di lokasi syuting kan nih berenam nih kan beda-beda ya macem-macem karakternya gitu. Itu pas ngebonding di lokasi syuting kayak gimana sih? Gampang gak sih? Mungkin karena di lokasi ya biasanya kan jadi kita pasti kalau lagi break kita tuh ngumpulnya bareng. Iya. Kebetulan kita juga bukan yang kayak ruangannya pisah-pisah gitu enggak gitu. Beneran nomprok satu semuanya di situ. Jadi kan ya tiap lagi nggak take atau tiap lagi break makan siang atau break makan malam ya pasti semuanya di situ Ngumpul gitu. terus ya. Terus di scene-nya juga kita selalu bareng-bareng juga kan. Benar gitu. Di scene-nya juga kebanyakan bareng. Ya paling kalau misalnya ada yang pisah-pisah ya nggak terlalu banyak dan mungkin jarang kali Iya. days-nya ya untuk yang syuting satu-satu gitu. Semuanya biasanya ngumpul. Nggak susah sih karena ya mungkin kerjanya kita juga ngegosip sendiri. Oh, ngegibah Kalau ya. kalau nggak gibah main. main kartu Main kartu. gitu misalnya kalau aku lagi bawa kartuku gitu atau ya biasanya ngobrol ya. Ngobrol Main aja TikTok sih. gitu ya? TikTok kita nggak ada Jarang. ya. Oh, main Jarang ya TikTok kayaknya. kan. Kayak harusnya ada bondol kemarin. Nah, ya kan? Benar. Iya. Gitu Bisa kan. Tahu diajak gitu kita. ikut. Makanya Juragan Saleh. TikTokan bareng kan. Heeh. Oke, ini pas lagi syuting kan emang berenam nih bareng-bareng terus, makanya jadi lebih akrab gitu ya. Ini pas lagi belum penasaran sama adegan tabrak-tabrakan sih. Itu kalian ada nggak di situ? Aku ada sih. Ada nyetir. Ntar nonton sendiri. Kita berdua ada. Kita berdua ada sebenarnya gitu. Cuman mungkin dari point of view yang beda ya gitu. Jadi karena sebenarnya ceritanya ada beberapa titik gitu di dalam kejadian itu. Tapi salah satu yang menarik adalah di part action di film ini, semua adegan action misalnya kayak tabrakan, terus ada Pico loncat dari gedung tuh dilakukan sendiri sih, tanpa stand in gitu. Stuntman juga. Tapi dengan Tanpa safe stand in. yang Tapi dengan safety. pasti gitu, maksud safety yang tinggi juga Jadi gitu. semua real ya di situ ya. Heeh, jadi ya experience anak-anak nih pada beda-beda semua gitu. Jadi ada yang ya itulah punya tegang-tegangnya sendiri, ada yang tegang mau loncat, ada yang tegang mau nabrakin mobil gitu-gitu. Oh, ada yang parkour mungkin ya. Benar, gue ngapain deh? Oh gue juga bawa mobil sih. Iya. Iya. Oh, berarti Vela juga tegangnya di bawah mobil nih ya. Benar, kayak lebih norak sebenarnya, kayak lebih aku bawa mobil ini gitu. Ngepot-ngepot gitu ya? Dikit. Oh dikit. Oh nanti jatuhnya malah film Tokyo Drift ya. Benar, nggak berani banyak-banyak karena takut. Takut mobilnya lecet. Ucup juga nyetir. Maksudnya ngepot-ngepot gitu. Ada lah dikit. Dikit. Ada ya. Yang paling banyak ngepot atau ngedriftnya Tetep itu tuk-tuk ya? Ari Irham. Ari Tuk-tuk. Irham. Tuk-tuk. Karena dia spesialisasinya di situ. Emang yang bawa kendaraan gitu ya. Betul. Oke, ini udah mau hampir habis pertanyaannya nih ya. Iya. Tapi kita kulik lagi aja nggak apa-apa Boleh. ya. Ini kalau misalnya teman-teman di sini, kenapa sih harus nonton Mencuri Raden Saleh gitu? Kalau menurut Rahel Amanda. Waduh, kalau menurut saya harus nonton film Mencuri Raden Saleh adalah ya karena film ini yang mungkin tadi juga Bondol udah sempat jelasin, ini tuh film heist action remaja mungkin ya di kategorinya gitu. Bisa dibilang mungkin pertama untuk remaja gitu di Indonesia. Iya. Terus ini ide yang udah lama dikembangkan sama Mas Angga sih. Jadi kayak ide ini tuh udah ada dari tahun sekitar 2016 atau 17 Wow, gitu. udah Dan lama ya. gitu, dan memang kebetulan aku juga udah tahu, udah dikasih tahu idenya tuh dari tahun sekian itulah gitu. Tapi belum kebayang dikembangkan seperti gimana sampai akhirnya kita udah selesai syuting filmnya, udah jadi, udah merasakan juga prosesnya kayak apa. Terus ngelihat gimana kru dan semua departemennya juga mencoba sangat profesional, mencoba memberikan yang terbaik gitu. Jadi menurutku sayang banget kalau teman-teman nggak nonton gitu. Apalagi ini bisa jadi kayak semacam apa ya? Kayak pemantik mungkin buat teman-teman dari industri film juga gitu. Betul. Untuk makin bikin film dengan genre yang baru lagi, warna baru lagi ya. Gitu. Jadi harapannya memang karena kalau misalnya teman-teman penonton kita juga seneng dengan film
ini gitu. Siapa tahu akan banyak film heist action yang bermunculan juga atau ya yang genrenya lain lagi. Kalau dari Angga nih. Ya, kalau dari aku jarang banget sih ada film yang menggabungkan kayak banyak cast-cast yang menarik banget dan dedikatif. Karena menurut aku 6 orang ini mungkin udah terbiasa sama film-film tersendiri gitu loh, Kak. Bener. Kayak mungkin Rachel Amanda di film apa, aku di film apa gitu. Iqbal di film apa, Ari di film apa, Umay di film apa, Agni di film apa gitu. Tapi di sini kita bisa digabungkan dan aku ngerasa semua orang di sini punya part yang sangat menarik gitu untuk dilihat gitu dan nggak ada karakter yang sia-sia juga di sini menurut aku. Jadi aku ngerasa mungkin karena emang udah dipikirin lama ya sama Mas Angga ya. Jadi semua hal itu sangat-sangat matang gitu dari sisi karakternya sendiri, dari plot ceritanya, dari semua sisinya itu menurut aku kayak nggak ada celahnya gitu. Dan itu yang membuat aku jadi semakin bersyukur banget sih bisa ada di film ini. Dan harus banget ditonton sama teman-teman. Gue mau nambahin. Oke, boleh. Mungkin ini sih, gue juga baru ingat tentang jarang juga film Indonesia yang membahas tentang yang setidaknya mengambil aspek dari sisi seni lukis. Iya lagi. Gitu, benar. kayak tentang Raden Saleh tuh, untungnya pada saat gue diajakin, gue bener-bener baru tahu juga tuh tentang Raden Saleh karena gue baru ngeliat lukisannya langsung di Singapura pada saat itu. Cuman ya itu menarik aja. Mudah-mudahan juga dengan film ini teman-teman juga makin tahu tentang ya Raden Saleh itu siapa. Terus kenapa lukisan yang penangkapan di Ponegoro juga punya sejarah yang menarik banget gitu, dan kenapa ya mungkin itu juga akan menjelaskan ya kenapa lukisannya jadi sangat penting juga gitu buat negara kita gitu khususnya gitu sih. Dan nanti juga akan terjawab di film itu ya berarti ya semuanya. Ada kayak apa ya, mungkin ya ada hint atau ada kayak penjelasan mengenai Raden Saleh dan lukisannya sih terutama ya. Lukisannya. Keren sih, berarti emang ada apa sisi sejarahnya gitu ya, biar tahu semua gitu ya, ini kenapa bisa begini, kenapa ada lukisan ini gitu-gitu ya. The best. Satu kata buat film Mencuri Raden Saleh. Apa enggak? Satu kata. Satu kata. Berani. Berani. Dari Angga. Hancur Lebur ya, tepuk tangan dulu dong. Makasih. Oke, ini sebelum kita berakhir boleh dong kasih tahu ke teman-teman nih untuk nonton Mencuri Raden Salehnya. Hai teman-teman. Jangan lupa saksikan film Mencuri Raden Saleh mulai tanggal 25 Agustus 2022 di seluruh bioskop di Indonesia. Jangan lupa nonton di hari pertama. Oke, thank you Rahel, thank you Angga udah mampir di CXO Media. Thank you Fernando. Semoga nanti filmnya ramai. Amin. Memberikan inspirasi buat para sinias-sinias lainnya. Amin. Dan semoga ini filmnya benar-benar hancur dan juga berani fresh. Oke, fresh, hancur lebur deh pokoknya ya. Tapi jangan film yang hancur ya. Maksudnya duar gitu ya. Duar pokoknya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di CXO eksklusif interview lainnya. Bye-bye.